Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Andias Maximilian dengan NPM 2021435793030. Di sini saya akan mensimulasikan program dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Obat Teralis di Apotek Maju Farma dengan menggunakan metode Simple Additive Writing. Oke, untuk langkah pertama kita buka exam PP-nya terlebih dahulu. Oke, setelah dia hijau, kita klik admin. Oke, di sini sudah terbuka untuk database-nya. Lalu saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan idenya menggunakan NetBeans. Kita buka dulu NetBeans-nya. Oke, lalu setelah terbuka seperti ini, lalu kita jalankan untuk programnya. Kita run. Oke, ini adalah tampilan awal ketika aplikasi ini dijalankan. Menu pertama yaitu adalah menu login. Di sini menu login dimiliki oleh admin dan user. Lalu kita coba login dulu. Oke, di sini sudah masuk ke halaman beranda dari aplikasi. Di sebelah kiri kita bisa lihat di sini ada menu dashboard, data bobot, data obat, proses data, laporan, dan manajemen user. Oke, untuk yang pertama, di sini kita bisa masuk ke data bobot. Saya klik data bobot. Lalu di sini akan muncul tampilan data bobot dan daftar bobot. Untuk bobotnya sendiri yaitu 0,25. Di sini ada 4 bobot. Yang pertama frekuensi permintaan, jumlah penjualan, jumlah resep dokter, dan kecepatan habis stok. Oke, di sini bobotnya masing-masing 0,25 dan ini bisa diedit untuk keperluan data bobot. Ya, di sini berubah jadi 0,3 tapi di sini kita memakai 0,25 di setiap bobot. Lalu setelah itu saya klik data obat. Di dalam data obat ini ada di sini ada dua ini data obat dan data alternatif. Untuk data obatnya sendiri, di sini ada kode obat, ada nama obat, ada jumlah penjualan, frekuensi permintaan, jumlah resep dokter, dan kecepatan habis stok. Oke, mungkin saya akan mengambil satu contoh untuk data obat sendiri yaitu misalkan Decolgen. Nah, di sini dia langsung masuk untuk kode obat, nama obat, jumlah penjualan, frekuensi, jumlah resep dokter, dan habis stok gitu. Lalu di sini juga kita bisa edit. Misalkan di sini saya taruh jadi 70. Kita edit, lalu datanya update, lalu kita lihat di sini untuk dekolgennya sendiri jadi 70 jumlah resep dokternya seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam proses data. Di dalam proses data terdapat 3 tabel. Yang pertama ada di jumlah penjualan, yang kedua ada di tabel normalisasi, yang ketiga ada di tabel peringkat. Setelah data semua masuk, data obat semua masuk ke dalam sini, lalu kita masuk ke tahap normalisasikan. Ya, ini untuk penghitungan matriksnya, hasil dari penghitungan matriks dari setiap data ini dibagi nilai maksimal, masuk ke tabel normalisasi, lalu dari normalisasi kita bisa menentukan peringkat, iya, untuk nilai-nilai yang tertinggi sampai yang terendah. Sini yang tertinggi ada dekogen. Untuk kesimpulannya sendiri, saya mengambil 5 data obat yang nilainya tertinggi untuk kesimpulannya. Oke, lalu
Setelah menarik kesimpulan, lalu kita bisa masuk ke dalam laporan. Di sini ada 4 laporan yang bisa kita cetak. Yang pertama ada data bobot. Di sini menampilkan untuk data bobotnya sendiri dari kriteria 1, 2, 3, dan 4. Tuh. Lalu untuk yang kedua ada data obat. Di sini ada kode obat sama nama obat untuk laporannya. Kita bisa yang geser kedua, ketiga, dan yang terakhir keempat. Lalu setelah itu yang ketiga yaitu rankingan obat. Di dalam rankingan obat terdapat nama obat dan nilai hasil. Yang kedua, slide ketiga, dan ini slide yang terakhir yang keempat. Untuk laporan obat terlaris dari yang pertama sampai yang terakhir. Setelah itu, yang terakhir ada laporan data kriteria. Di sini mencakup kode obat, nama obat, penjualan, frekuensi permintaan, resep dokter, dan kecepatan habis stok. Oke, di sini masukkan data-data kriterianya. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam manajemen user. Di dalam manajemen user untuk akun admin di sini bisa membuat username, password, dan role. Misalkan di sini admin ingin membuat user namanya misalkan Nandias. Password kita taruh Nandias. Di sini untuk role-nya di sini dia adalah user. Lalu kita bisa tambahkan user. Data berhasil ditambahkan. Lalu di sini masuk Nandias sebagai user. Dan ketika kita login sebagai Nandias, ya, di sini bisa kita lihat di dalam manajemen user ini tidak bisa digunakan karena hanya yang bisa menggunakan dan menambah user adalah admin gitu. Jadi di sini hanya bisa masukkan data bobot, data obat, proses data, dan laporan saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk simulasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.